Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Dalam kisah hari ini, kami akan membahas sebuah kasus memilukan yang terjadi di Filipina pada tahun 2023. Yang mana ada seorang mahasiswi arsitek yang berprestasi ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di sebuah kamar kos yang tak jauh dari kampusnya. Pemeriksaan segera dilakukan dan diketahuilah kalau korban ternyata telah dieksekusi oleh seseorang dengan cara ditusuk secara berulang kali. Dan yang lebih menyayat hati untuk didengar, korban juga mendapatkan tindakan tidak senonoh setelah dia tak lagi bernyawa. Natagpuan si Eden sa kanyang inuupaang apartment na may saksak sa kanyang ulo at likod sa Barangay 7 sa... Siapa yang tega melakukan tindakan keji tersebut dan bagaimana kronologi selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di negara Filipina, tepatnya di wilayah Kanluran yang terletak di Occidental Mindoro, tinggallah seorang perempuan bernama Eden Joy Vileset yang berusia 21 tahun. Di keluarganya, Eden merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Mereka tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Ayahnya bernama Perlito Vilaset bekerja sebagai pedagang ikan, sementara ibunya bernama Violeta adalah seorang ibu rumah tangga. Sebagai kepala keluarga, Perlito berjuang keras untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dengan harapan ke-6 anaknya dapat menjalankan pendidikan dengan lebih baik. Usaha itu pun berjalan sesuai harapan dengan beberapa anaknya yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga tingkat sekolah menengah atas. Namun setelah lulus, sebagian besar dari mereka memilih untuk tidak bekerja dan memutuskan untuk menikah sejak dini. Sehingga oleh karena itulah, Perlito tetap harus menjadi penopang keluarganya. Beberapa tahun berselang, melihat kondisi ekonomi keluarganya masih belum mencukupi, Eden sebagai anak kelima bertekad untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi agar dia mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil nantinya. Dengan itu, Perlito pun merasa kalau keluarga mereka mempunyai kesempatan untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Setelah melewati beberapa tes, Eden berhasil terdaftar di kampus Occidental Mindoro State College dengan mengambil jurusan arsitek. Namun karena jarak rumah ke daerah kampus dapat menghabiskan waktu 30 hingga 45 menit, Eden pun memilih untuk menyewa sebuah kamar kos. Dia ditemani kedua orang tuanya untuk mencari kos tersebut, hingga mereka pun menemukan tempat yang sesuai yang terletak di Barangay 7 San Jose yang masih di sekitaran wilayah kampusnya. Akhirnya Perlito pun merasa tenang karena kos yang dipilih oleh anaknya memiliki pagar yang cukup tinggi dan menurut warga sekitar, daerah tersebut tidak ada riwayat kejahatan. Perpindahan Eden tidak membentuk hubungan yang berjarak antara keluarganya. Meskipun dia tinggal jauh dari mereka, tetapi mereka tetap saling menjaga komunikasi melalui pesan singkat ataupun panggilan video. Berlanjut selama memasuki masa perkuliahannya, Eden selalu berusaha memahami pelajaran dengan tekun. Bahkan dosennya saja juga seringkali membanggakan hasil tugas Eden yang sangat berkualitas. Sesekali Eden juga mengunggah hasil gambarnya di sosial media miliknya. Dengan bakat yang dimilikinya, Eden sering membantu teman-teman dalam mengerjakan tugas. Sehingga hal itu pun membuat dirinya dikenal dengan pribadi yang ramah dan mudah bergaul. Selain itu, Eden juga dipilih sebagai Wakil Ketua United Architect of the Philippine Student Auxiliary atau sebuah organisasi mahasiswa arsitek Filipina. Meski cerdas dan memiliki paras yang cantik, Eden sudah bertekad untuk tidak memiliki pacar. Dia hanya berfokus pada pendidikannya, yang mana hal itu membuat sang ibu merasa sangat senang karena dia percaya peluang keberhasilan putrinya akan menjadi lebih besar. Tahun demi tahun berlalu hingga Eden akhirnya memasuki tahun kelima masa perkuliahannya. Dia tinggal selangkah lagi meraih gelar sarjana yang sejak awal telah jadi mimpinya. Lalu singkat cerita, pada malam tanggal 27 Juni tahun 2023, Eden menyempatkan diri menghubungi kedua orang tuanya melalui panggilan video. Dengan nada penuh harapan, dia meminta doa agar ujian akhir semesternya besok dapat berjalan dengan lancar. Percakapan singkat itu diisi dengan cerita ringan dan saling menyemangati. Menjelang panggilan berakhir, Perlito kembali mengingatkan putrinya agar tetap menjaga kesehatan dan tidak memaksakan diri meski dia tengah sibuk mempersiapkan ujiannya.
Setelah panggilan itu berakhir, malam pun perlahan berganti. Tanpa terasa, waktu telah menunjukkan dini hari dan tanggal sudah berganti menjadi 28 Juni tahun 2023. Ketika itu Eden tengah tertidur setelah lelah belajar untuk ujiannya. Di dalam kamar hanya ada suara kipas yang mengisi keheningan ruangan tersebut. Tanpa Eden sadari, terdapat seorang pria muda di balik jendela kosannya yang sedang melakukan hal mencurigakan dari luar. Pria itu bernama Juvenil Miranda Kakayuran. Meskipun latar belakangnya tidak diketahui dengan pasti, tetapi yang jelas dia masih berhubungan baik dengan keluarganya yang memiliki kondisi ekonomi yang jauh dari kata mampu. Meski dalam kehidupan miskin, Juvenil tidak memiliki pekerjaan tetap. Dia hanya sibuk berpindah-pindah wilayah tanpa alasan yang jelas. Dan demi untuk keberlangsungan hidup, dia rela bekerja apapun. Dan dia juga sering mengirimkan uang lebih kepada ibu dan juga saudara-saudaranya. Dengan kondisi tersebutlah, Juvenil seringkali kehabisan akal untuk mendapatkan uang dalam sehari-hari. Di malam yang akan mengubah segalanya, dia selama beberapa hari berturut-turut tidak mendapatkan pekerjaan apapun. Pikirannya mulai dipenuhi kegelisahan. Kebutuhan yang terus mendesak membuat dia nekat memikirkan jalan pintas, yaitu sebuah tindakan kriminal yang semula hanya terlintas sekilas. Juvenil berjalan dengan sebilah pisau terselip di tangannya. Dia melangkah menyusuri jalanan hingga tertuju pada lingkungan kos Eden yang tampak sangat sepi. Dia berhenti sejenak, memastikan keadaan sekitar benar-benar aman. Lalu dia mulai mengintip satu persatu jendela kamar. Kemudian matanya tertuju pada sosok Eden yang tengah terlelap pulas di balik jendela yang tidak tertutup gorden. Oleh sebab itu, Juvenil merasa dia mempunyai peluang untuk masuk ke dalam kamar tersebut. Dengan begitu hati-hati, dia meraih jendela dan mencoba membukanya perlahan. Dia memastikan pergerakannya tak menimbulkan bunyi sekecil apapun. Setelah itu, jendela pun berhasil terbuka tanpa membangunkan Eden. Juvenil mengendap masuk ke dalam kamar dengan kedua matanya yang menyapu seluruh ruangan tersebut. Tatapannya kemudian berhenti pada sebuah tas dan ponsel yang tergeletak di atas meja belajar. Dengan tangan gemetar, dia membuka tas tersebut dan menemukan beberapa lembar uang serta laptop milik Eden di dalamnya. Tanpa banyak pertimbangan, dia segera mengambil tas itu, lalu meraih ponsel yang berada di sampingnya. Kemudian matanya kembali menelusuri sudut kamar. Dia mencari barang lainnya yang sekiranya ringan untuk dibawa. Namun setiap detik yang berlalu terasa semakin menegangkan. Napas Eden yang terdengar pelan membuat dia gelisah. Dia merasa takut jika pergerakannya membangun Eden. Tak ingin mengambil risiko lebih jauh, setelah beberapa menit berada di dalamnya, dia akhirnya memutuskan cukup membawa kedua barang tersebut. Dengan langkah kaki yang pelan, dia bergegas meninggalkan kamar melalui jendela sebelumnya. Lalu setelah beberapa langkah, sebuah gerakan ceroboh membuat Juvenil tanpa sengaja menyenggol barang di dalam kamar Eden. Suara benturan kecil itu memecah keheningan malam. Eden seketika terbangun, matanya terbuka setengah dengan pandangan yang masih kabur. Dia mengernyitkan keningnya berusaha menyesuaikan penglihatannya, hingga terlihatlah seorang laki-laki berdiri di dalam kamarnya. Dalam sekejap, kesadaran Eden sepenuhnya pulih. Dia spontan bangun dari tidurnya dengan napas yang tercekat. Di saat yang bersamaan, Juvenil pun tersentak. Tubuhnya terasa kaku serta pikirannya kacau. Dia langsung merasa ketakutan jika Eden akan berteriak. Dengan panik, Juvenil kembali mendorong tubuh Eden agar terlentang ke atas kasur. Tanpa memberikan kesempatan untuk bereaksi, kedua tangannya langsung membekap mulut Eden dengan sangat kuat. Eden meronta dengan suaranya yang tertahan. Dia berusaha menepis tangan tersebut dan berupaya menggigit telapak tangan Juvenil sekuat tenaganya, hingga membuat cengkeramannya terlepas seketika. Menyadari adanya kesempatan, Eden berusaha untuk melarikan diri. Dia menendang tubuh Juvenil dan mencoba menjauh sambil berteriak. Namun Juvenil bertindak lebih cepat. Dalam keadaan kalut, dia meraih pisau yang tersimpan di sakunya. Dia langsung menancapkan ujung pisau tersebut ke bagian perut Eden dengan secara kasar dan berulang kali. Eden terdiam, tubuhnya melemah, matanya membelalak dengan sisa air mata yang mengalir di pipinya. Sementara itu, nafasnya tersengal dan perlahan melemah. Di waktu tersebut, ketika Eden tak lagi kuat menahan rasa sakitnya, Eden pun tewas meregang nyawa. Melihat Eden yang telah tergeletak tak berdaya, Juvenil justru tidak segera melarikan diri. Pandangannya beralih ke tubuh Eden dengan busananya yang cukup terbuka.
Ketika itu terlintas dalam benak Juvenil untuk melakukan rencana lain yang jauh lebih gelap. Dia menoleh ke arah jendela, mengintip keluar dengan memastikan lingkungan kos tersebut masih dalam kondisi sepi. Juvenil berdiri terpaku selama beberapa saat, bergulat dengan kesadarannya sendiri, hingga akhirnya hasrat dalam tubuhnya menguasai diri, dan dia pun kehilangan akal pikirannya. Juvenil kemudian memutuskan menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan hal tidak senonoh kepada Eden yang padahal sudah tak bernyawa. Selama beberapa menit, Juvenil larut dalam tindakan bejat tersebut. Setelah merasa puas, dia meninggalkan kamar itu dengan membawa tas dan ponsel milik Eden. Dia juga menutup jendela dengan rapat agar kamar tersebut tidak tampak mencurigakan dari luar. Lalu masih di hari yang sama, Juvenil pergi ke sebuah konter. Dia menjual ponsel beserta laptop dengan harga yang cukup murah. Hal itu dia lakukan untuk mendapatkan uang secara cepat. Kemudian singkat cerita, beberapa hari setelah kejadian, warga sekitar mulai mencium aroma tak sedap yang perlahan menyelimuti lingkungan tempat kosan tersebut. Awalnya bau itu dianggap berasal dari bangkai hewan, sesuatu yang kerap terjadi di wilayah itu, sehingga membuat tidak ada yang terlalu menaruh curiga. Namun seiring waktu berjalan, aroma itu justru semakin menyengat dan sulit untuk diabaikan. Sehingga sejumlah warga pun akhirnya berinisiatif untuk menelusuri sumber bau. Namun sayangnya setelah cukup lama mencari, mereka tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Mereka pun menghentikan pencarian dan kembali menjalani aktivitas seperti biasanya. Lalu di saat yang bersamaan, di tempat lain Violeta, ibu dari Eden, mulai diliputi perasaan cemas. Pesan-pesan yang dia kirim kepada putrinya tak kunjung mendapatkan balasan, sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. Meskipun demikian, Violeta masih berusaha menenangkan diri dengan berpikir kalau Eden tengah sibuk mempersiapkan ujian akhir semesternya. Dia memilih untuk tidak berprasangka buruk, sembari berharap putrinya hanya kelelahan dan akan segera menghubungi kembali. Hingga tibalah pada tanggal 30 Juni tahun 2023, Violeta mendatangi kosan putrinya untuk memastikan keadaan Eden. Setibanya di sana, dia menemukan sandal dan sepatu Eden di dekat tangga. Semula dia sama sekali tidak merasa curiga, tetapi ketika menaiki tangga, dia mencium bau busuk yang sangat menyengat. Sesampainya di depan pintu kamar Eden, dia mengetuk pintu beberapa kali sambil memanggil nama putrinya. Tetapi sekitar 2 menit berlalu, masih tidak ada respon dari dalam. Awalnya Violeta mengira bahwa Eden telah pergi keluar. Namun setelah dia mengintip melalui jendela, dengan samar dia melihat putrinya yang tampak tergeletak tanpa busana. Perasaan curiga langsung menyelimuti hati. Dia langsung turun dari tangga dan berteriak meminta pertolongan orang-orang sekitar. Warga di sana langsung keluar dari tempat tinggal masing-masing. Kemudian salah satu dari mereka langsung menghubungi pihak kepolisian. Sementara Violeta hanya bisa menangis tanpa berpikir jernih. Lalu tak lama dari laporan itu, polisi tiba di lokasi bersamaan dengan tim forensik. Mereka memaksa masuk dengan mendobrak pintu kamar kos tersebut. Setelah terbuka, bau busuk yang menyengat tercium ke hidung mereka masing-masing. Di sana terlihat tubuh Eden dengan kondisi sudah bersimbah cairan merah dan telah membusuk. Polisi langsung mengamankan lokasi kejadian dengan garis kuning, lalu menyerahkan jasad tersebut ke tim forensik. Selama menunggu hasil otopsi keluar, beberapa penyidik lain menelusuri ke arah kamar. Mereka mengetahui beberapa barang seperti ponsel dan laptop milik korban telah menghilang, sehingga mereka menyimpulkan kalau kejadian tersebut bermula dari sebuah perampokan yang berujung pada tindakan tidak senonoh yang mengakibatkan pengeksekusian. Di hari itu juga, kasus Eden dengan cepat menyebar ke media sosial dengan tanggar Justice for Eden Joy. Sementara itu, pihak kepolisian masih belum mendapatkan petunjuk karena tidak adanya CCTV di area kosan tersebut. Dan rekaman sekitaran wilayah tidak menunjukkan wajah pelaku secara jelas. Dengan itu, banyak warga yang memberikan rumor dan juga berspekulasi dari kejadian Eden. Tetapi polisi tetap meminta warga menunggu hasil pencarian pelaku. Bahkan kesulitan yang dirasakan polisi dalam pencarian membuat banyak pihak saling mengumpulkan uang untuk memberikan hadiah kepada orang yang bisa menemukan petunjuk ataupun menjadi saksi. Di sisi lain, tim forensik merilis laporan bahwa korban mengalami 6 luka tusukan. Selain itu, ditemukan pula indikasi adanya tindakan tak senonoh yang dilakukan pelaku terhadap korban. Tak lama setelah hasil otopsi tersebut diumumkan, Juvenil yang telah berhari-hari diliputi rasa bersalah, dia pun akhirnya menyerahkan diri
ketiga pihak berwajib dan mengakui seluruh perbuatannya. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan termasuk tes poligraf dan juga tes DNA, hasilnya menunjukkan kecocokan 100% dengan bukti biologis yang ditemukan pada tubuh korban. Berdasarkan temuan tersebut, Juvenil resmi ditangkap dan didakwa atas pengeksekusian, perampokan, serta tindakan tidak senonoh. Sampai saat konten ini dibuat, belum ada satupun media yang menyebutkan vonis yang telah dijatuhkan kepada pelaku. Namun jika kita melihat dari hukum yang berlaku di Filipina, Juvenil kemungkinan telah terancam hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal hingga 40 tahun tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Kepergian Eden Joy Villasin meninggalkan luka yang begitu dalam bagi keluarganya. Satu-satunya harapan yang dimiliki orang tuanya untuk membawa perubahan bagi masa depan keluarga mereka seketika runtuh begitu saja. Bagi orang tuanya, kehilangan ini bukan sekedar duka atas anak yang dicintai, melainkan juga hilangnya masa depan yang telah diperjuangkan bersama dengan penuh pengorbanan. Kasus ini juga menjadi pengingat pahit bahwa kejahatan seringkali lahir dari keputusan-keputusan yang salah, terutama ketika seseorang memilih jalan pintas demi sejumlah uang. Kondisi ekonomi yang sulit, kebutuhan yang mendesak, atau rasa putus asa tidak pernah bisa menjadi pembenaran untuk merampas hak hidup orang lain. Sekecil apapun kebutuhan, sebesar apapun tekanan hidup, mengambil jalan kriminal hanya akan membentuk kehancuran yang jauh lebih besar bagi korban, bagi keluarga korban, dan pada akhirnya bagi pelaku itu sendiri. Dari keputusan pelaku seharusnya menjadi pelajaran bagi siapapun bahwa mencari bantuan adalah pilihan yang jauh lebih manusiawi dibandingkan kekerasan. Tidak ada uang ataupun keadaan yang sebanding dengan nyawa seorang manusia. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, yang tersisa hanyalah harapan agar keadilan dapat ditegakkan. Untuk itu mari kita doakan semoga korban mendapatkan kedamaian yang jauh lebih baik yang sebelumnya pernah dia rasakan di dunia. Semoga dia tenang di sisi Tuhan. Dan untuk kita semua para pendengar kisah, semoga di dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.